Inilah kekuatan tertinggi yang hanya dimiliki oleh jiwa pilihan, sebab langit tidak mengenal hati yang keras. Langit hanya mengenal hati yang lapang hati yang bisa menampung kesalahan orang lain tanpa kehilangan kasihnya kepada Allah. Kelembutan adalah bahasa rohani Syekh Ibn Athaillah As-Sakandari berkata dalam Al-Hikam, hati yang lembut adalah cermin bagi nur Allah. Semakin lembut ia, semakin jelas cahaya yang dipantulkannya. Artinya semakin lembut hati seseorang, semakin kuat ia menerima pantulan cahaya ilahi. Hati yang keras adalah tembok yang menolak cahaya, tapi hati yang lembut adalah permata, bening tempat sinar rahmat memancar. Langit mengenali orang yang hatinya lembut karena setiap getaran, kasih yang keluar dari hatinya menjadi gelombang doa yang memancar ke alam tinggi. Mereka tidak hanya memaafkan, tapi juga mendoakan kebaikan bagi orang yang menyakitinya. Ketika difitnah mereka berkata, mungkin Allah sedang membersihkan diriku lewat lisan orang itu. Ketika dihina mereka berkata, mungkin aku memang pantas diingatkan. Sikap seperti ini bukan kelemahan melainkan ketundukan yang sempurna kepada kehendak Allah. Langit tidak mengenal kebencian. Hati yang dipenuhi kebencian tidak bisa memantulkan nur ilahi, karena kebencian adalah tirai antara manusia dan Tuhannya. Namun hati yang memaafkan, seolah membuka seluruh tabir antara dirinya dan alam malakut. Malaikat mengenal hati yang bersih dari kebencian, sebagaimana manusia mengenal aroma bunga. Mereka mencium wangi kelembutan dari doa-doanya, mendengar dentingan kasih dari niatnya. Ketika seseorang benar-benar memaafkan orang lain karena Allah, gelombang energinya sampai ke langit, dan Allah berkata kepada para malaikat, lihatlah hambaku, ia telah memaafkan karena aku, maka aku pun mengampuninya sebagaimana ia mengampuni. Sungguh, tidak ada kemuliaan yang lebih tinggi dari ini. Bahkan ibadah bertahun-tahun tidak akan setara dengan hati yang mampu mencintai sesama tanpa pamrih. Kelembutan yang menyelamatkan dunia. Hati lembut adalah penyembuh bagi dunia yang keras. Ketika semua orang sibuk menyalahkan, ia memilih memahami. Ketika dunia berteriak dengan ego, ia menjawab dengan diam yang penuh doa. Ketika orang lain berkompetisi untuk diakui, ia hanya ingin dikenal oleh langit, bukan oleh manusia. Inilah rahasia mengapa hati yang lembut dikenal oleh langit. Karena Allah Maha Lembut, Al-Latif, dan sifat lembut adalah cerminan darinya. Siapa yang membawa kelembutan dalam hidupnya, sejatinya sedang memantulkan sifat Allah ke dalam dunia. Dan langit mengenal mereka karena sifat ilahi itu sudah hidup di dalam dada mereka. Kelembutan bukan berarti tidak punya pendirian, tapi mengetahui kapan harus mengasihi dan kapan harus menahan diri. Mereka tidak membalas kejahatan dengan keburukan, tapi dengan doa dan kesabaran. Mereka tidak mencari pembenaran, tapi ketenangan. Mereka tidak butuh pembalasan, karena mereka tahu bahwa Allah adalah sebaik-baiknya hakim. Hati yang seperti ini mampu mengubah energi di sekitarnya. Keberadaannya membawa kesejukan. Siapapun yang dekat dengannya akan merasa tenteram, karena aura kasihnya menyelimuti setiap jiwa yang datang. Ia menjadi seperti mata air, tak peduli seberapa banyak orang datang. Ia terus memberi tanpa berkurang, bahwa hati lembut bukanlah hasil dari keinginan manusia semata. Ia adalah pemberian ilahi, buah dari panjangnya perjalanan ruhani dan pengosongan diri dari ego. Seseorang tak akan memiliki hati selembut itu jika belum pernah hancur karena cinta kepada Allah. Ia telah melalui ujian, pengkhianatan, kekecewaan dan rasa sakit yang mendalam, namun dari semua itu, Allah membentuknya menjadi cermin kasih yang tak bisa retak. Mungkin di mata manusia ia tampak biasa, namun di alam langit, ia bercahaya. Malaikat mengenal getaran hatinya karena ia telah menyatu dengan sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Setiap kali ia memaafkan, langit bergemuruh dalam pujian. Setiap kali ia menahan amarah, rahmat Allah turun membasuh bumi. Mereka adalah hati-hati yang dikenal langit tapi tak dikenal dunia, karena Allah menyembunyikan kekasihnya di balik kesederhanaan. 3. Hati yang tunduk total kepada takdir Allah. Ada satu keadaan yang jarang dimiliki oleh manusia, namun sangat dikenal oleh langit, yaitu ketundukan total terhadap takdir Allah. Bukan sekedar pasrah, tapi menyerahkan seluruh rasa, harapan, dan kecewa kepada kehendaknya dengan keikhlasan yang sempurna. Hati seperti ini telah melewati ribuan badai,
Ia telah merasakan getirnya kehilangan, pedihnya penantian, dan gelapnya kesendirian. Namun di balik semua itu, ia tidak pernah bertanya, "Mengapa aku?" Sebaliknya ia berkata lirih, "Inilah yang Engkau pilih untukku, ya Allah. Maka aku ridha." Hati yang tunduk seperti ini dikenal oleh langit karena ia bergetar dalam nada kepasrahan yang penuh cinta. Ketika manusia lain mengeluh, ia justru memuji. Ketika manusia lain marah pada keadaan, ia tersenyum pada takdir. Dan ketika dunia menjauh darinya, ia justru semakin dekat dengan Allah. Ridha, puncak dari keimanan, hati. Para sufi menggambarkan ridha sebagai buah dari ma'rifat yang matang. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pernah berkata, "Ridha bukan berarti kau tidak sedih, tapi ketika kesedihanmu tidak mengubah keyakinanmu pada kasih Allah." Artinya, hati yang benar-benar mengenal Allah tidak menolak rasa sakit, tapi ia mampu melihat kasih dalam setiap musibah.